bahwa siapapun Anda di masa yang lalu itu sesungguhnya tidak terlalu penting. Ya. Oke. Terus terkait dengan buku tadi, ya tentu saja karena yang memperjalankan itu adalah penerbit, ya otomatis ketika event itu adalah eventnya penerbit tadi itu. Eventnya penerbit, semuanya dikelola oleh si penerbit. Benar, itu. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang masuk ke ini parenting quotes ini. Ya. Seri parenting metamorphosis. Ini ada satu buku yang ditulis berdua oleh Coach Ir dan Bu Yun gitu. Judulnya Parenting Quotes. Ini judulnya apa? Seri parenting metamorphosis. Nanti kita bahas soal kenapa metamorphosis itu gitu. Nah, isinya adalah banyak quote-quote yang dahsyat, yang luar biasa gitu, yang bisa dijadikan sebagai pedoman, referensi buat semua orang tua gitu untuk mendidik orang tuanya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam isi bukunya, Bapak dan Ibu, seri parenting metamorphosis. Kalau saya nerima WA dari Pak Ir itu selalu salam metamorphosis. Apa itu artinya? Jadi dalam konsep yang ada di kami itu perubahan, ya, itu yang ditunjukkan oleh Allah dan itu sangat-sangat nyata. Itu adalah proses yang kemudian kita kenal dengan metamorfosa. Ulat yang menjijikan, ya kan? Kemudian seringkali membuat orang takut, membuat orang itu jadi jijik, ya. Itu ketika Allah izinkan dia berubah menjadi kupu-kupu, itu respon orang, reaksi orang itu menjadi sangat berbeda. Beda ya. Ya. Nah, ternyata setelah saya pelajari, kemudian metafora itu kami pakai untuk memberikan sebuah gambaran gitu ya. Bahwa siapapun Anda di masa yang lalu itu sesungguhnya tidak terlalu penting. Ya, yang jauh lebih penting adalah Anda sekarang menyadari bahwa Anda dikirim Tuhan ke dunia ini itu untuk menjadi orang hebat, untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Betul. Sehingga latar belakang Anda seperti apa, sekali lagi itu tidak terlalu penting. Ya, sepanjang Anda memang sekarang ini punya kesediaan, Anda mengizinkan diri Anda untuk bisa menjadi lebih baik, itu Tuhan tidak akan pernah menghalangi. Satu-satunya makhluk Tuhan yang tidak ingin kita jadi lebih baik itu adalah setan, saya bilang gitu. Ya kan? Nah, kalau Anda selalu berlindung kepada Tuhan, berlindung kepada Allah dari godaan setan, maka Allah pasti mengizinkan itu. Mengizinkan untuk selalu menjadi lebih baik. Karena apa? Sudah dicontohkan. Ulat yang kayak gitu rupanya itu bisa jadi indah, yang membuat orang itu jadi tertarik. Nah, maka Anda bisa lakukan. Caranya seperti apa? Inilah konsepnya. Gitu loh. Maka mohon maaf ya, saya menggunakan Ar-Ra'd ayat 11. Jadi tidak akan ada perubahan apapun, ya. Allah tidak akan mengubah, ya, sejauh orang itu tidak punya hasrat, keinginan, niat, tekad untuk berubah. Terus banyak orang bertanya, terus perubahannya dari mana? Saya menemukan sebuah syair, menemukan sebuah puisi dari Jalaluddin Rumi. Dari Rumi. Ya, yang judulnya adalah ubahlah pikiran Anda. Jika Anda mampu mengubah pikiran Anda mampu mengubah harapan Anda. Jika Anda mampu mengubah harapan Anda mampu mengubah keyakinan Anda. Kalau Anda mampu mengubah keyakinan Anda mampu mengubah sikap Anda. Kalau Anda mampu mengubah sikap, Anda bisa mengubah perilaku Anda, tindakan Anda. Dan kalau Anda bisa mengubah tindakan Anda, maka Anda bisa mengubah nasib Anda. Dan kalau Anda bisa mengubah nasib Anda mengubah hidup Anda.
Nah, maka setelah saya belajar bersama istri, ya belajar NLP, ya belajar coaching, ya belajar hipnosis gitu ya. Oh, belajar hipnosis juga ya? Alhamdulillah ya. Nah, akhirnya saya coba cocokkan dengan Al-Quran, walaupun saya tidak punya keahlian untuk itu, tapi saya mencoba untuk bisa mendasarkan di sana. Ya, basisnya yang tadi SDM, terus kemudian parenting, motivasi, terus kemudian sambil juga melihat bagaimana kira-kira tuntunan agama dalam soal itu. Tepat sekali ya. Jadi saya ketika mencoba untuk memahami itu kan banyak ya firman-firman Allah itu yang diakhiri dengan itulah tanda-tanda bagi mereka yang mau berpikir. Tidak ada sebuah ayat pun yang diakhiri dengan itulah tanda-tanda bagi mereka yang berperasaan. Ya, nah oleh sebab itulah maka saya berpikir bahwa Allah pun menyebut berpikir itu sebagai sesuatu yang sering diulang-ulang. Betul. Dan lafaz berpikir itu macam-macam. Semuanya orientasinya adalah berpikir tadi itu. Oleh sebab itu saya mengambil kesimpulan. Berarti apa? Berpikir adalah sesuatu yang sangat penting. Tapi ya dalam konteks berpikir tadi, mungkin Ibu juga ada latar belakang biologi, ngerti neuroscience sedikit banyak. Dalam konstruksi peta otak itu di mana itu yang bekerja dalam konteks berpikir itu apa Bu kira-kira? Kalau itu kan kecerdasan kalau orang bilang IQ ya. IQ-nya ya. IQ itu lebih banyak di otak yang di bagian depan ya, bagian frontal. Ya karena jadi otak besar lah, otak besar. Ya. Ini kan menyimpan memori, kemudian menyimpan satu ingatan, kecerdasan juga ada di situ. Ya, sehingga ini yang bisa kita latih. Terus kita latih. Kenapa? Jadi sejak masih dalam kandungan sesungguhnya otak itu kan mulai berkembang dengan baik. Nah, semakin kita tumbuh dewasa di usia emas yaitu antara 0 sampai dengan sekitar 5 tahun itu kan otak lagi berkembangnya ya, lagi banyak berkembang. Nah, ini anak itu meniru. Apapun yang dilakukan orang tua anak meniru. Jadi yang diucapkan di fase awal itu peniruan itu ya. Iya, dia meniru kemudian juga mengucapkan sesuai dengan apa yang dicontohkan orang tua saat di usia emas itu. Dan ini yang akan tersimpan di bawah sadar anak yang kadang orang juga tidak mengetahui ya, tidak menyadari hal itu, tapi itu tersimpan di bawah sadar. Dan itu terbawa sampai sampai dewasa, betul. Sehingga kadang-kadang monggo silakan dilihat suatu ketika saja panjenengan berlaku seperti apa, kok mirip ya sama yang dilakukan oleh orang tua saya, mungkin ada. Gitu mungkin ya. Ada itu ya, tanpa kita sadari mungkin ada itu. Itu pula lah yang tertanam di sana. Nah, kemudian untuk kecerdasan atau kepandaian ini semakin banyak kita membaca buku, semakin banyak kita belajar, neuron atau saraf-saraf ini sambungannya itu semakin banyak. Dan ini yang membuat otak itu berkembang dengan baik. Kalau kita semakin tua tetap belajar terus, maka pikun itu akan mundur. Gitu, karena ini terus terasah ya, terus tersegarkan gitu. Betul. Makanya ada orang yang mengambil S3 itu di usia 70 tahun. Misalnya kayak gitu. Bukan untuk karir dan macam-macam, udah selesai lah itu gitu. Bukan. Ini saya pernah lihat di Kick Andy juga ada ini. Ada seseorang ibu yang dia itu juga kepingin eksis ya. Kepingin eksis, dia itu ngambil S3 itu di umur sudah lebih dari 70 tahun dan ternyata bisa. Bisa ya. Jadi artinya apa? Artinya otak itu tetap selalu akan bisa berkembang. Dan itu justru malah memundurkan kepikunan. Kepikunan itu tadi. Kalau itu kan yang tadi IQ ya. Kalau sisi kan sekarang banyak istilah pendidikan karakter dan segala macam. Kalau karakter itu di sisi mana dan kapan dimulai pembentukan karakter anak itu misalnya? Ya.
Kalau apa kita bicara tentang karakter ya Pak Siva ya. Karakter itu sebenarnya kan merupakan apa? Merupakan sebuah akumulasi gitu ya. Akumulasi dari satu, dia punya pengetahuan, ya kan? Kemudian dia juga punya apa ya? Punya nilai-nilai yang kemudian diyakini sebagai sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Nah, terus akhirnya muncullah ke dalam bentuk apa perilaku yang didahului bahwa orang itu punya sikap tertentu. Nah, akhirnya ketika sudah menjadi perilaku, sudah menjadi akhlak, ya, sudah menjadi tindakan, ya itulah yang kita sebut dengan karakter. Kan gitu kan? Jadi karakter itu kalau misalnya ditanya ada di mana itu, ya di dalam totalitas perilaku manusia, kan gitu kan? Jadi misalnya apa? Jujur dianggap penting, maka dalam situasi apapun orang itu berusaha untuk jujur, kan gitu kan? Tapi kalau jujur dianggap tidak penting, hari ini kok masih kepengen jadi orang jujur, ya hancur dong, misalnya gitu ya. Kalau paradigmanya seperti itu, ya dia tidak akan pernah bisa jujur itu. Ya, sehingga memang akhirnya membangun karakter Pak Siva ya. Ini menurut pandangan kami gitu ya, pandangan kami itu. Itu harus dimulai dari apa? Dari apa? Membangun mindset yang benar. Gitu lah ya. Kembali kepada yang saya jelaskan tadi, ubahlah pikiranmu dulu yang dari Rumi tadi itu ya. Maka Pak, mindset dulu. Karena itu selalu berkelindan, selalu berkaitan ke keyakinan, ke perilaku, ke apa itu namanya, ya tindakan kita sendiri gitu. Jadi kreasi mental ya itu selalu mendahului kreasi fisik. Ya, ini contoh sederhana lah tadi ya. Misalnya apa? Tempat duduk ini biar gampang itu terus bagaimana itu? Itu kan mikir dulu, baru kemudian Pak Siva menggeser nih. Ya, apa? Itu kreasi fisiknya berubah menggeser mikrofon ini misalnya. Itu berdasarkan itu kan karena mikir dulu. Ya. Pak Siva mau ke kampus misalnya itu. Kira-kira lewat mana? Mesti mikir dulu. Nggak ada kok orang tiba di kampus tahu-tahu, loh aku udah nyampe, kan nggak pernah begitu. Hidup itu bukan simsalabim, abrakadabra. Pakai ajian ya. Apa gitu. Nggak bisa begitu kan. Nah, maka memang akhirnya apa? Terkait dengan training-training di tempat kami misalnya gitu ya. Itu yang pertama kali kami bongkar itu memang mindset. Mindsetnya ya. Jadi kalau mindsetnya itu belum berubah, itu mau dikasih training apa saja, itu tidak akan pernah bisa berubah. Nggak kebuka ininya. Nggak kebuka gitu ya. Nah kalau dalam istilah hipnosis ya, itu adalah reticular activating system atau RAS ya. Reticular activating system. Betul. Ya. Itulah kayak semacam sekat gitu ya, yang membatasi antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar. Gitu. Itu tuh harus digarap dulu itu ya. Nah, ketika itu belum membuka, dibombardir pakai pesan apa saja, ya mental itu. Orang Jawa mengatakan melebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Itu masih mending, kenapa? Karena sempat melebu. Nah, yang terjadi itu mental gitu loh, ya kan? Mendat gitu ya. Mendat gitu ya. Akhirnya apa? Kalau dia seorang muridnya apa? Malah ngloso turu. Orang rungok kayak gurune kan gitu kan. Betul. Kuliah online seperti ini, ketoke teko neng layar, ning mbuh ning endi menungsane gitu. Ini ada ini kutipan-kutipan dari buku ini. Mungkin bisa menjelaskan apa makna di baliknya kira-kira. Ini yang di awal-awal. Setiap anak dihadirkan Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini dengan membawa dua potensi besar, baik dan buruk, penyayang, pembenci. Menjadi baik atau menjadi penyayang merupakan contoh karakter mulia. Menumbuhkan kemuliaan pada diri anak bukanlah sebuah kebetulan atau yang terjadi begitu saja gitu. Namun merupakan pengasuhan dan pembimbingan yang di dalamnya ada niat kuat, usaha, strategi yang tepat, dihiasi dengan teladan yang mudah diamati dan ditiru. Perenungan semacam bisa apa ini maknanya kayak gini? Sederhananya misalnya, kenapa sih anak kita itu misalnya apa? Kita minta untuk bisa ikut menemui tamu yang datang, ya kan?
kemudian nanti kalau ada misalnya peminta-minta, kenapa bukan kita langsung yang ngasih, tapi kita serahkan duit itu kepada anak kita ya, untuk kemudian anak kita itulah yang memberikan. Nah, itulah yang kita sebut dengan apa? Dengan pembimbingan, pengasuhan disertai dengan sebuah teladan. Teladan. Ya. Ujungnya teladan juga. Jadi ujung-ujungnya memang teladan ya. Jadi kalau misalnya apa, kita tidak melakukan ketiga itu, ya barangkali hasilnya tidak akan pernah maksimal. Ya, makanya bukan memberi contoh. Teladan itu adalah menjadi contoh. Menjadi, bukan acting memberikan sekedar contoh. Begini loh caranya, tapi jati dirinya nggak terbangun. Betul. Gitu ya. Iya. Jadi kalau memberi contoh itu kan misalnya apa kita ngomong sama anak, tuh bagus kan yang kayak gitu itu. Nah, itu namanya memberi contoh. Tapi namanya menjadi contoh itu orang tua ngelakoni dulu, kemudian baru dia ngomong kepada anaknya. Kan gitu kan? Betul. Misalnya apa? Meminta anak sholat, maka jangan pernah menyuruh sholat. Maka apa? Mengajak sholat gitu. Ya. Kalau hanya menyuruh itu artinya apa? Itu tidak menjadi teladan. Gitu kan. Tapi kalau mengajak itu artinya apa? Kita juga sudah siap gitu loh. Kita sudah berwudu, sudah siap untuk melaksanakan sholat. Nah, ini sambil ini nggak terasa asik ngobrol, jadi ininya dingin ini nanti. Mau dinikmati juga ini apa? Coklatnya ini sambil Ini sajian dari teras kopi baca. Jadi di Wonder Home ini selain ada library, ada perpustakaannya, ada lab digitalnya untuk podcast ini, juga ada dagang kopinya. Wah, alhamdulillah. Ya. Jadi hari ini memang kopi lagi naik daun. Naik daun. Apalagi dimakan sama pisang dari Pak Ir tadi itu. Saya tadi siang itu beli pisang yang luar biasa. Oke. Coba saya cari quote atau ini kan parenting quotes. Ada banyak quotes yang mengandung banyak hikmah di sini. Berkeluh kesah, manja, dan gampang menyerah adalah musuhnya ketangguhan. Jauhkanlah ketiga hal tersebut dari keseharian Anda dan putra-putri Anda. Apa ini maknanya? Atau berawal dari keresahan atau pengamatan semacam apa sehingga muncul kayak gini nih? Kan setiap hari ya itu kita kan berhadapan dengan sebuah realita ya Pak Siva ya. Betapa banyak orang itu yang mudah sekali mengeluh. Ya. Misalnya nih contoh, ya, mencoba sesuatu belum berhasil, padahal baru sekali saja gagal, itu sudah apa? Sudah mengeluh. Ya. Untuk mencoba lagi katanya, wah ketoke aku ra iso. Coba. Nah, bagaimana mau jadi anak tangguh? Bagaimana jadi orang yang tangguh? Kalau yang meluncur dari mulut kita itu adalah keluh kesah. Ya. Nah, oleh karena itulah maka saya selalu mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang bersyukur ya itu adalah orang yang bisa menerima apapun yang terjadi itu dengan lapang hati, bukan dengan berkeluh kesah. Ya. Termasuk saat ini kita masih ada dalam suasana pandemi. Ya. Oke, para orang yang punya otoritas keilmuan itu mengatakan kita diminta untuk pakai masker, maka oke lah. Mereka itu sudah diberikan diberikan ilmu oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita percaya bahwa kita harus pakai masker. Iya, kita pakai masker. Berdasarkan keilmuan. Berdasarkan keilmuan. Itu tadi. Ya. Jadi ada salah satu profesi yang oleh agama diberikan keleluasaan untuk untuk melakukan sesuatu yang oleh profesi yang lain nggak boleh. Ya, misalnya dokter kandungan memeriksa perempuan. Jadi apapun yang dilakukan oleh dokter ahli kandungan itu kan dibolehkan oleh agama itu. Tetapi ketika orang lain nggak bisa begitu kan. Nah, maka otoritas keilmuan yang dimaksudkan di sini, Kementerian Kesehatan meminta kita untuk jaga jarak. Kemudian untuk pakai masker. Ya kita ikuti itu ya.
Tetapi tidak boleh kemudian pandemi ini dijadikan alasan untuk kita tidak produktif. Nggak ngapa-ngapain. Hanya rebahan, mager dan sebagainya itu. Nggak bisa begitu. Kita harus tetap produktif dengan konteks pandemi. Karena ternyata apa? Pandemi juga melahirkan peluang, melahirkan kesempatan yang luar biasa. Yang tadinya nggak ada, sekarang ada. Sekarang terbuka, ya kan? Coba media sosial, bagaimana sekarang ini menjadi apa? Menjadi sangat efektif ya, pembelajaran online, ya kan? Saya yang dulu tidak pernah pakai Zoom, tidak pernah pakai Google Meet, tidak pernah pakai Webex dan sebagainya. Mau tidak mau saya harus belajar itu. Dan beradaptasi kita. Beradaptasi. Situasi baru ini. Tapi jangan salah ya. Kemudian kalau nanti sudah normal dalam pengertian pandemi ini sudah meninggalkan kita atas izin Allah itu, kemudian kita juga keterusan nggak usahlah ke kampus ya, udahlah dari rumah saja, kan nggak boleh begitu kita harus segera beradaptasi pada situasi yang baru lagi. Oke, gini Bu, mungkin juga yang yang dialami banyak orang tua di masa pandemi ini adalah kan pada faktanya anak-anak nggak ke sekolah di rumah, terus kemudian di rumah biasanya mereka belajar sendiri gitu, dituntut belajar sendiri, meskipun pada faktanya juga sulit untuk bisa belajar sendiri. Kemudian yang dituntut untuk mendampingi adalah orang tua. Betul. Ibu-ibu terutama yang di rumah gitu. Sementara ibu-ibu sendiri juga punya pekerjaan yang harus dilakukan. Seringkali yang terjadi adalah konflik antara anak dan orang tua, rebutan HP kayak rebutan jadwal apa gitu. Itu gimana agar agak sedikit paling nggak memberi jalan pencerahan lah buat banyak orang tua di sana yang mengalami hal-hal yang semacam itu tuh. Ya, karena gini, sesungguhnya di makhluk manusia yang bernama manusia, ini kan sebenarnya makhluk sosial ya. Sehingga begitu sudah diperam artinya di lockdown di rumah. Ini sebenarnya kan makhluk sebagai makhluk sosial itu kan dia jadi boleh dikatakan terpenjara. Nah, ini yang membuat satu stres tersendiri bagi orang tua. Sudah stres kondisinya seperti itu, stres pula dia harus ngajar anak, stres pula dia harus mengerjakan itu disambi dengan mengajar anak. Nah, hal yang semacam ini memang perlu dikomunikasikan antara suami dengan istri. Jadi bagi tugas. Suami bagian apa, istri bagian apa. Kemitraan antar keduanya itu mau dituntut. Syukur-syukur sih seperti kami memilih misalnya dia jurusannya kan sosial, saya kan jurusannya IPA. Nah nanti kalau ada mata pelajaran yang IPA tanyanya ini komplementer saling melengkapi kalau begitu. Gitu ya. Yang ini IPS bertanyanya ke sana, misalnya kalau IPA ke sini, misalnya ini contohnya. Gitu itu juga bisa. Artinya apa? Artinya kita berbagi tugas. Tugas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa bagaimana kita mengatasi bahwa HP itu harus dipakai bareng-bareng. Ya sudah, kamu jam berapa sampai jam berapa? Jam berapa sampai dengan jam berapa? Ada pengaturan manajemen pemakaian HP gitu ya? Iya, HP, ya laptop barangkali kalau ada semuanya, misalnya betul. Itu kamu pakai jam berapa? Nanti aku pakai jam sekian lo ya. Nah, misalnya begitu. Ini si kakak pakai jam sekian, adiknya pakai jam sekian lo ya. Nah, ini komunikasi ini juga perlu disampaikan. Pun demikian juga apa sih yang perlu kita ketahui? Misalnya si kakak ini online-nya harus jam sekian karena dia harus dengan guru, ya sudah. Betul. Si adik prioritas karena itu. Si adik karena boleh nanti karena dia mengerjakan tugas, maka si adik nanti ya gantian. Nah seperti itu. Ini juga manajemen waktu ya, waktunya ini juga perlu. Nah kemudian konflik itu jelas, ya itu jelas. Kenapa? Karena anak itu juga nggak mau, misalnya. Terutama biasanya sih ini anak keluhannya yang sering ada pada kami itu adalah anak laki-laki. Suruh ngerjakan PR nggak mau, suruh mengerjakan tugas juga tidak mau. Betul, itu pergi malahan main. Nah, main lari-lari sepedaan sama teman-temannya, suruh balik. Betul. Iya betul. Nah gitu. Ini luar biasa, perjuangan ibu itu luar biasa. Nah maka kalaupun memungkinkan, buatlah kelompok belajar.
Jadi rumah yang berdekatan, misalnya dengan teman ya, teman satu sekolahan yang berdekatan itu bisa. Kenapa? Karena anak sambil bermain itu. Ya, sambil ini psikomotorik mereka juga tersalurkan. Betul. Gitu ya. Benar. Jadi buatlah kelompok belajar meskipun hanya 2 orang atau 3 orang karena dia masih social distancing ya. Betul. Sehingga nggak usah banyak-banyak. Nah dengan seperti itu entah dari salah satu orang tua itu ada yang menunggui, yang misalnya hari ini apa matematika, yang bisa matematika adalah orang tuanya A. Yang bisa IPA adalah orang tuanya si B. Nah, gitu. Itu yang menunggui. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya mereka itu bermain juga tetapi mengerjakan tugas juga iya. Dan itu juga saya rasa juga mengasihkan. Apalagi yang mengajar di situ artinya yang membimbing, menunggui itu memberikan motivasi. Enggak hanya materi tapi juga ada sisi motivasinya. Betul. Aspek jiwanya juga dibangun. Benar. Gitu, ya. Kalau kamu mengerjakan ini dengan baik, insya Allah ini berguna loh bagi kamu nanti. Coba kalau hitungan matematika, saya mengajarkan hitungan matematika itu kalau misalnya di SD ya, itu saya pakai koin. Koin uang. Real pakai uang. Iya. Jadi koin. 100 itu berapa ditambah berapa? 50 tambah 50 atau 25 4 20 ya misalnya seperti itu. Ini contohnya. Jadi ini bergunanya besok kayak gini loh. Coba kamu kalau nanti beli di sana harganya 100. Kamu bawa uang 100 tapi harganya 75. Ayo sisa kembaliannya berapa? Kalau kamu nanti ditipu gimana? Sesuai sesuai gitu ya. Gitu. Kalau kamu nanti ditipu gimana? Kalau kamu nggak tahu ini. Nah, ini yang perlu juga manfaat kita mempelajari itu apa? Sehingga anak ketertarikannya ada di mata pelajaran itu. Menarik gitu. Kalau gitu. Kalau gurunya juga bisa memberikan aspek itu. Ya kebetulan di sini di Wonder Home Library ini kita juga ada kelompok-kelompok belajar 5-4 orang gitu didampingi para volunteer. Volunteernya selama ini sih rata-rata mahasiswa yang volunteer yang mendampingi mereka. Ada juga dari ibu-ibu sekitar sini juga ada yang mendampingi. Ya itu tadi. Meskipun kita nggak punya background macam-macam, tapi kita punya keinginan saja. Jadi ya kemarin sempat PPKM, PSBB itu kita tiadakan. Tapi sekarang sudah mulai agak longgar lagi, kita buka kembali gitu. Ya mudah-mudahan. Ya itu tadi kata Pak Ir, meskipun situasi kayak gini, tetap kita bangun tadi optimisme itu tadi. Nggak boleh kemudian jadi kambing hitam. Nggak ngapa-ngapain gitu ya. Oke. Kalau ngomong-ngomong soal itu terakhir barangkali ya dalam situasi yang memang tidak mudah bagi semua orang ini ya, dari Bapak dan Ibu barangkali bisa memberi perspektif atau pencerahan kepada kita semuanya gitu. Bagaimana agar kita tetap bisa tadi itu produktif, positif, orientasinya positif, nggak gampang mengkambing hintakan, menyalahkan keadaan gitu. Dan bahagia pada saat yang sama di tengah banyak orang merasa stres gitu. Gimana kira-kira pandangan jenengan? Oke. Kalau dalam istilah manajemen strategik gitu ya. Itu ada yang disebut dengan diversifikasi gitu ya. Diversifikasi. Jadi penganekaragaman ya. Jadi kalau misalnya ini contoh real ya. Kami nih, lembaga kami, situasi pandemi seperti ini memang terkena dampaknya. Jadi jadwal-jadwal training yang sudah tersepakati, ya, akhirnya ditunda. Dilakukan penundaan sampai dengan nanti sudah diizinkan. Ya. Nah, padahal kan kami tetap harus menggaji pegawai, harus menggaji karyawan, kan gitu kan. Kemudian dapur juga tetap harus ngebul, kan begitu ya. Maka akhirnya kami melakukan yang namanya diversifikasi usaha, ya kan. Nah, salah satunya adalah jualan pisang tadi itu, gitu ya. Jualan pisang kepok, ya, khusus kepok kuning ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu beli, kemudian kepoknya setelah dibuka bukan kepok kuning, nanti kami ganti, ya karena ada garansi seperti itu, gitu ya. Kemudian juga ada nasi kebuli, ada nasi biryani dan macam-macam itu, ya, yang itu semuanya adalah instan. Jadi kami
memang tidak menjual dalam bentuk sudah matang itu ya, tapi masih masih bahan, sehingga orang mau memasak dengan cara yang lebih lebih mudah, itu kapan bisa saja, kapan gitu saja dikehendaki itu bisa ya. Nah itulah yang yang harus intinya sebenarnya Pak Siva, intinya apa? Kita itu dituntut untuk untuk kreatif. Jadi intinya sebenarnya itu ya. Kreatif, kemudian kita harus punya keyakinan bahwa situasi seperti apapun Allah pasti memberikan kepada kita itu alternatif, peluang, opportunities. Iya, jadi orang itu seringkali latah ya. Wah ini saya betul-betul buntu ini. Itu yang buntu itu otaknya sendiri itu ya. Membuntukan otak kita sendiri. Iya, realitas itu selalu saja ada kemungkinan, selalu saja ada peluang kan gitu kan. Seperti halnya misalnya Pak Siva dan saya ini sama-sama guru gitu ya, sama-sama ngajar mahasiswa. Ketika pandemi tidak bisa tatap muka, ya ternyata Allah mengirim hambanya yang namanya Eric Yuan. Eric Yuan inilah yang membuat Zoom ya, yang membuat aplikasi Zoom. Akhirnya kita bisa belajar lewat tatap layar, tidak tatap muka gitu ya, tapi tatap layar. Itu artinya dalam situasi apapun itu Tuhan memberikan peluang, memberikan kemungkinan, memberikan beragam cara gitu ya. Asal kita ini mau satu kreatif, yang kedua ya mau belajar, kemudian mau beradaptasi. Ya, itulah sesungguhnya yang membuat situasi apapun kita menjadi tetap produktif ya, kita menjadi tetap memiliki satu aktivitas yang seharusnya memang harus kita kerjakan. Jadi tidak boleh hanya alasan tertentu kemudian kita menyerah, lalu kita menjadikan itu kambing hitam. Ya saya kan sudah di PHK gitu ya. Nah, ada nih ibu-ibu ya di PHK dari perusahaan konveksi. Akhirnya dia bikin masker, Pak Siva. Cuman cara memasarkannya itu unik gitu. Gimana? Ya. Sejak dia memotong bahannya, kemudian dia membuat masker itu, lalu dicucinya, kemudian disetrika, semuanya direkam, semuanya di video. Nah, dengan video itulah kemudian dia posting di media sosial. Nah, akhirnya orang menilai bahwa masker ini higienis ini. Karena sudah dicuci, kemudian disetrika. Nah, akhirnya pemesanan order gitu ya kepada produk ini itu bukan hanya dari Jogja saja, tapi juga dari luar Jogja juga. Nah inilah yang disebut dengan sama-sama bikin masker, tetapi yang menjual itu dengan kreativitas tertentu. Allah memberikan hasil yang berbeda. Gitulah ya. Jadi memang kita tidak boleh namanya mengatakan jalan buntu tuh tidak pernah ada itu. Gitu. Jalan satu tertutup di PHK mendapatkan jalan lain yang justru lebih kencang lagi rezekinya dari situ. Coba kan luar biasa itu gitu. Ketika pandemi tidak ada, barangkali dia masih tetap seperti kemarin gitu. Masih jadi pegawai. Dia jadi kreatif untuk menciptakan storytelling melalui iklan videonya itu tadi dan maskernya, dan orang percaya bahwa ini higienis. Itu kan nggak kepikiran sebelumnya kalau dalam situasi kayak gitu. Kadang ya gitu, Allah itu membuat kita lebih baik itu karena kadang kita dipaksa harus menjadi lebih baik. Iya, memang harus begitu. Dan semuanya itu dasar utamanya yang kita bisa melakukan semuanya ini di masa pandemi. Ini dasar utamanya yang pertama kali itu adalah kita menerima dulu kondisi ini. Acceptance, kalau kita nggak menerima, kalau kita nggak menerima pandemi seperti ini lalu kita berontak terus ya nggak akan jalan-jalan. Kita menyangkal enggak kok pandemi ini hanya bualan belaka gitu misalnya. Iya, kita menerima dulu. Oh iya, bahwa memang pandemi. Oh iya, memang harus seperti ini. Dan saya harus melakukan prokes dan seterusnya. Setelah itu memaafkan.
memaafkan kondisi itu gitu loh maksudnya. Kalau kita menerima kan akhirnya kan memaafkan kondisi itu. Kalau kita bisa memaafkan maka kita pun lalu bisa melakukan apa yang tadi sudah kemukakan sama Pak Ir tadi. Itu kan banyak sekali yang bisa kita lakukan sesungguhnya. Dengan begini toh saya bisa begini dan seterusnya. Jadi memang dasarnya adalah penerimaan dulu. Penerimaan ini adalah realitas yang memang harus diterima, diakui, bukan ditolak, nggak disangkal gitu. Terus kemudian tergantung bagaimana kita menyikapinya dengan cara yang kreatif, dengan cara yang adaptif gitu. Insya Allah dari situ banyak peluang yang akan hadir. Oke, makasih banyak. Mungkin ada kata terakhir yang pesan buat para orang tua di sana yang masih struggle berhubungan dengan anak-anaknya sebelum kita tutup. Saya merasa perlu nih Pak Siva perlu untuk mengajak para orang tua itu untuk kembali meyakini bahwa setiap anak itu adalah hebat. Hanya hebatnya itu Tuhan itu sudah mengirim anak itu dengan apa? Dengan keunikannya masing-masing. Maka kalau anak kita itu hebatnya di lapangan bola, ya jangan dipaksa untuk hebat matematikanya, kan gitu. Kalau anak kita itu hebatnya itu menyanyi, ya jangan dipaksa untuk jadi pemain bola, kira-kira begitu. Nah, oleh sebab itulah maka yuk kita sama-sama pahami anak kita itu hebatnya itu ada di mana. Mereka itu dikirim Tuhan itu untuk apa? Untuk memiliki keluar biasaan itu pada aspek apa, pada sisi yang mana. Dan tugas kita adalah menciptakan sebuah situasi agar kehebatan itu tumbuh dan berkembang secara maksimal. Begitu Pak Siva itu. Terima kasih, dahsyat. Ibu ada yang disampaikan. Di masa pandemi ini terutama nikmatilah kebersamaan dengan keluarga yang barangkali satu sama lain kemarin belum tahu sifat asli mereka masing-masing, menjadi kita tahu sifat asli masing-masing di dalam keluarga itu sehingga kita mampu untuk memahami satu dengan yang lain. Jangan dipakai bahwa perbedaan itu harus disatukan, tidak, karena perbedaan tidak akan pernah bisa disatukan, tetapi mengerti satu dengan yang lain bahwa perbedaan itu bagaimana menyelaraskan, mana sih yang bersinggungan dan bisa dimaafkan satu dengan yang lain. Artinya kita menerima bahwa oh iya sifatnya dia seperti itu dan seterusnya. Nah, maka di masa pandemi ini pula bangunlah kebersamaan dengan keluarga untuk membangun pula kemesraan itu sehingga terjadi harmoni yang bagus dalam satu keluarga. Itu saja yang mudah-mudahan tersampaikan dan bisa diperbuat oleh banyak keluarga di masa pandemi ini. Jadi artinya bisa menarik satu hal yang positif begitu. Oke. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak atas kehadirannya, pencerahannya. Ya, intinya itu tadi itu harmoni keluarga, kita jadi saling tahu satu sama lain dan pada saat yang sama kita bisa mengenali potensi dari masing-masing anak, maksimalkan potensi mereka. Nah, kita dorong minat, bakat dan ininya kepada tempat tepat dan sasaran yang tepat gitu. Dan insya Allah dari situ kita bisa melewati masa pandemi ini dengan baik bahagia dan lebih optimis gitu insya Allah. Makasih, dahsyat sekali, bergizi sekali obrolan kita. Insya Allah di edisi berikutnya kita masih bisa banyak hal yang bisa kita obrolkan. Mungkin masing-masing quote ini bisa satu episode tersendiri kita obrolkan. Oke, baik, makasih banyak. Insya Allah kita ketemu lagi dengan Coach Ir dengan Bu Yun juga untuk ngobrolin banyak hal soal parenting, soal macam-macam lah gitu tema yang bisa kita obrolkan. Insya Allah ketemu lagi dengan pembicara-pembicara lain, tamu-tamu lain yang insya Allah juga sangat dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.